Nah, saat ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen sistem informasi kesehatan. Menurut Harold Koons, menyatakan bahwa manajemen itu dapat didekati dari beberapa sudut, yaitu dari sudut proses, dari sudut empiris, dari sudut perlakuan manusia, dari sudut sistem sosial, dari sudut teori keputusan, dan dari sudut matematik. Dari sudut proses dikatakan bahwa manajemen adalah proses mengupayakan agar segala sesuatu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Dari sudut empiris dikatakan bahwa manajemen adalah kajian terhadap pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah untuk diterapkan dalam situasi atau yang lainnya. Berikutnya dari sudut perilaku manusia, dikatakan bahwa karena manajemen bersangkut paut dengan manusia, maka inti dari manajemen adalah hubungan pribadi antar manusia. Dari sudut sistem sosial dikatakan bahwa manajemen harus memperhatikan saling kait antar berbagai budaya yang dibawa oleh anggota-anggota organisasi. Dari sudut teori keputusan dikatakan bahwa gerak dari manajemen ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sedangkan dari sudut matematik dikatakan bahwa pengambilan keputusan dapat didukung dengan model-model matematik seperti riset operasi dan lain-lain. Kesemuanya itu juga berlaku bagi manajemen sistem informasi kesehatan. Selanjutnya, Harold Koons menyatakan bahwa sebagai suatu proses, manajemen terdiri dari kegiatan-kegiatan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengembangan tenaga, yang keempat bimbingan dan pengarahan, yang kelima pengendalian. Hal ini pun berlaku pula bagi manajemen sistem informasi kesehatan. Yaitu tujuan dari sistem informasi kesehatan. Tujuan dari dikembangnya sistem informasi kesehatan adalah yang pertama, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan subsistem dari sistem kesehatan nasional atau SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, atau bahkan pada tingkat pelaksana teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Dan yang kedua yaitu dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan dengan tujuan dikembangnya berbagai bentuk SIK tersebut adalah agar dapat mentransformasi data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin menjadi sebuah informasi. Berikutnya, kelemahan dari sistem informasi kesehatan. Di mana kelemahan sistem informasi kesehatan yang pertama terletak pada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang belum memadai, serta belum meratanya SDM ke berbagai daerah terpencil, keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan SDM yang menguasai teknologi informasi masih terbatas. Yang kedua, modal awal yang cukup mahal. Yang ketiga, pemerintah sejak desentralisasi pada tahun 2000, peran Kementerian Kesehatan dalam mengelola SIK semakin penting. Tanpa pengelolaan dan kebijakan yang kuat, setiap pemerintah daerah akan menghadapi sistem masing-masing yang berbeda dan tidak interoperable, yakni tidak bisa saling komunikasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain.
Yang keempat, fragmentasi dan sistem paralel terlalu membebankan serta pengembangan sistem informasi membutuhkan waktu yang lama. Yang paling fundamental adalah permasalahan fragmentasi. Hal ini disebabkan karena SIK Indonesia mempunyai banyak subsistem yang berjalan secara paralel sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda, yang akhirnya membuat petugas di lapangan kewalahan dalam mengkompilasi dan melaporkan data yang diperlukan. Dengan beban peran yang begitu berat dalam pelayanan kesehatan, menimbulkan resiko petugas fasilitas kesehatan untuk membuat kesalahan dalam pencatatan atau rekapitulasi menjadi sangat tinggi dan juga laporan menjadi sering terlambat dikirim. Yang paling buruk adalah data yang berbeda dilaporkan untuk variabel yang sama dalam fasilitas yang sama. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK masih kurang dan keterbatasan jaringan informasi di daerah-daerah terpencil dalam laporan Health System Financing Path to Universal Coverage WHO pada tahun 2010, Dr. Margaret Chan, Direktur Jenderal WHO, menyatakan bahwa hampir 20-40% dana kesehatan menjadi sia-sia atau tidak terserap dengan baik. Hal ini dikarenakan sistem tidak efisien, antara lain diakibatkan sistem manual yang masih terlalu lambat dan memerlukan banyak sumber dan tidak adanya informasi yang tepat. Yang keenam, sistem kesehatan Indonesia masih belum memanfaatkan TIK secara menyeluruh dan jauh ketinggalan dengan sektor lainnya. Contohnya, sektor bank yang telah memanfaatkan TIK secara maksimal. Yang ketujuh, bergantung pada sumber listrik. Karena menggunakan komputer, semua hal yang berbau teknologi, informasi untuk kesehatan bergantung pada sumber listrik. Apabila listrik padam, maka segala pekerjaan yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengolahan data akan sulit untuk dilakukan menggunakan komputer. Hal ini tentu akan mengganggu pelayanan yang akan diberikan kepada para pasien di rumah sakit. Yang kedelapan, bergantung pada aplikasi. Selain bergantung pada sumber listrik, penggunaan teknologi informasi untuk kesehatan juga bergantung pada aplikasi yang digunakan. Jika aplikasi yang digunakan sering bermasalah, maka pelayanan kepada pasien juga akan buruk. Untuk itu, gunakan aplikasi yang tepat agar pelayanan kepada pasien dapat dilakukan secara maksimal. Yang kesembilan, perlu pelatihan khusus dan membutuhkan waktu untuk pelatihan, di mana tidak semua orang dapat bekerja dengan komputer secara akrab. Hal ini memberikan kesulitan tersendiri untuk menggunakan sistem komputerisasi tersebut. Maka petugas rumah sakit harus melakukan pelatihan khusus, terutama untuk menyesuaikan diri dalam menggunakan aplikasi yang akan digunakan dalam pengelolaan data pasien tersebut. Yang ke-10, dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial, seperti pengurangan tenaga kerja. Masuk di dalam keamanan sistem informasi kesehatan. Keamanan sistem informasi kesehatan adalah segala bentuk mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem yang ditujukan agar sistem tersebut terhindar dari segala ancaman yang membahayakan. Dalam hal ini, keamanannya melingkupi data informasi dan keamanan pelaku sistem atau user. Santi Irena Putri SST MPH dalam bukunya Sistem Informasi Kesehatan, keamanan sistem informasi kesehatan dibagi menjadi dua, yakni keamanan berbasis pada hardware dan keamanan yang berbasis pada software. Masuk di dalam pengamanan berbasis pada hardware, perangkat keras komputer yang dalam bahasa Inggris disebut hardware merupakan seluruh komponen fisik pada komputer dan memiliki perbedaan dengan data yang ada di dalamnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab rusaknya hardware, antara lain kelistrikan, di mana tidak stabilnya listrik memicu pengaruh terhadap performa dan resistensi hardware. Apabila komputer mendadak mati dikarenakan tidak adanya suplai listrik, maka hal ini dapat menjadi pemicu rusaknya hard disk, power supply, dan termasuk perangkat-perangkat lain. Selanjutnya, ada kesalahan prosedur.
Masa pakai hardware bisa menjadi singkat jika peletakan atau penempatan hardware tersebut tidak memperhatikan prosedur yang ada. Komputer yang dinyalakan di tempat yang bersuhu dingin atau dinyalakan tanpa henti bisa menyebabkan adanya kerusakan di dalam hardware. Kerusakan pada hardware dapat dicegah dengan tindakan pemasangan scaffold atau Universal Power Saving atau yang biasa kita kenal sebagai UPS. Fungsi dari scaffold adalah untuk memberikan kestabilan arus listrik yang memberikan suplai daya listrik dalam periode beberapa waktu sehingga proses shutdown dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, kerusakan listrik bisa dihindari dan selain itu, UPS berfungsi untuk mengetahui kapasitas baterai dan memonitor kondisi UPS melalui internet. Masuk di dalam pengamanan berbasis pada software, kerusakan pada software bisa saja terjadi sehingga perlu dilakukan perbaikan atau pemasangan ulang. Oleh sebab itu, perawatan dan pemeliharaan software harus dilakukan, terutama jika membelinya dengan harga yang fantastis atau diperlukan juga keterampilan tertentu dalam instalasinya. Ada beberapa hal penyebab terjadinya rusaknya software, yakni salah satunya ialah penggunaan software yang bajakan. Software bajakan tidak dibuat secara langsung dari produsernya, sehingga tidak ada jaminan terkait dengan mutunya dan akhirnya keluhan tidak dapat dilakukan. Yang lainnya adalah kesalahan prosedur. Kesalahan dalam pemasangan atau instalasi software bisa menimbulkan adanya crash atau tabrakan dengan software lainnya. Berikut tantangan sistem informasi kesehatan. Yang pertama, tantangan globalisasi. Era globalisasi menyebabkan bebasnya pertukaran berbagai hal antar negara seperti sumber daya manusia, iptek, dan lain-lain. Di bidang kesehatan, hal ini akan dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain adanya penyakit-penyakit serta gangguan kesehatan baru, masuknya investasi dan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan tingginya biaya kesehatan, serta masuknya tenaga-tenaga kesehatan asing yang menjadi kompetitor tenaga kesehatan dalam negeri. Untuk menghadapi kemungkinan dampak negatif yang terjadi seiring era globalisasi, maka dukungan sistem informasi sangatlah diperlukan. Sistem kewaspadaan dini untuk mengintervensi permasalahan kesehatan sangatlah bergantung pada pasokan data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat. Apabila era globalisasi datang pada saat sistem informasi kesehatan nasional kita belum kuat, maka dikhawatirkan akan membawa dampak-dampak negatif yang merugikan. Yang kedua, tantangan otonomi daerah. Otonomi daerah saat ini menyebabkan masing-masing daerah sibuk mengerjakan urusannya sendiri, termasuk dalam menyusun prioritas untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatannya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kelancaran integrasi sistem informasi kesehatan yang diharapkan salah satunya dibangun dengan penguatan Sikda. Kondisi tersebut akan menyulitkan pemerintah dalam memfasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan di daerah, implementasi standarisasi dan pembenahan tata kelola. Pembandingan dengan daerah lain pun akan mengalami kesulitan karena tidak adanya standar. Yang ketiga, tantangan ekonomi global dan kemampuan keuangan pemerintah sangatlah berpengaruh dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi, karena perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagian besar berasal dari impor. Setiap perubahan kondisi ekonomi global akan berpengaruh pada ekonomi dalam negeri. Kondisi ekonomi dalam negeri yang memburuk tentunya dapat mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat harus disikapi dengan cerdas dalam memanfaatkannya untuk penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Yang keempat, tantangan untuk membangun jejaring lintas unit dan lintas sektor. Adanya kebijakan pemerintah dalam memperkuat e-government akan sangat bergantung pada interoperabilitas seluruh komponen sistem. Tidak tersedianya standar dan protokol dalam penyelenggaraan sistem informasi di setiap kementerian atau lembaga mengakibatkan ketidakjelasan atau aturan main.
mengakses data dan informasi dari lintas unit dan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor masih sulit dilakukan. Hal ini karena jejaring untuk memperkuat ketersediaan data yang valid dan akurat tidak dapat dilakukan dengan optimal. Kebutuhan untuk menghitung indikator kesehatan tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan dari beberapa sumber data. Sebagai contoh, untuk melakukan pengukuran atau perhitungan cakupan keberhasilan program kesehatan, diperlukan data di luar sektor kesehatan, seperti data penduduk sebagai denumerator yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Dari kondisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa ketersediaan protokol untuk membangun jejaring serta menetapkan standarisasi yang didukung oleh aspek legal merupakan salah satu tantangan yang harus disegera intervensi. Manfaat dari sistem informasi kesehatan. Yang pertama, mendukung manajemen kesehatan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan kebutuhan. Yang ketiga, mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas. Yang keempat, pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti. Yang kelima, mengalokasikan sumber daya secara optimal. Yang keenam, membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi. Yang ketujuh, membantu penilaian transparansi. Ruang lingkup dari sistem informasi kesehatan yang pertama yaitu registrasi, yang dimana mencatat data status pasien untuk memudahkan pengidentifikasian dan pembuatan statistik dari pasien dari masuk sampai keluar. Yang kedua adalah rawat jalan atau poliklinik yang tersedia di rumah sakit, di mana tindakan ini adalah pencatatan diagnosa dan tindakan terhadap pasien agar tersimpan di dalam laporan rekaman medis pasien. Yang ketiga adalah rawat inap atau di mana proses diagnosa dan tindakan terhadap pasien berupa konsultasi dengan dokter atau lainnya. Yang keempat adalah penunjang medis atau laboratorium, di mana hal-hal ini mencatat pemeriksaan hasil laboratorium. Yang kelima adalah penagihan dan pembayaran, di mana penagihan dan pembayaran adalah untuk pembayaran tindakan-tindakan yang didapat dari rumah sakit. Yang keenam adalah apotik atau farmasi, adalah pengelolaan informasi inventory dan transaksi obat-obatan. Ini kita akan membahas mengenai dasar hukum sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya sebatas penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, tetapi telah diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan yang lebih luas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bahkan telah sampai pada tingkatan mentransformasi pelayanan kesehatan peraturan pemerintah ini mengenai informasi kesehatan terdiri atas informasi upaya kesehatan, informasi penelitian dan pengembangan kesehatan, informasi pembiayaan kesehatan, informasi sumber daya kesehatan, informasi sediaan farmasi, alas kesehatan dan makanan, informasi manajemen dan regulasi kesehatan, dan informasi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi. Pasal 1, sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Sistem informasi kesehatan terintegrasi adalah sistem informasi kesehatan yang ada telah mampu menyediakan mekanisme saling hubung antar subsistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari suatu sistem atau subsistem secara rutin dapat melintas menuju atau diambil oleh salah satu sistem atau subsistem yang lainnya. Pasal 2, penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi bertujuan untuk yang pertama menjamin ketersediaan kualitas dan akses data kesehatan prioritas dan muatan data lainnya, mengoptimalkan aliran data kesehatan dan kebutuhan
kabupaten, kota, dan atau provinsi ke kementerian atau sebaliknya, dan mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Kemudian pasal 3, lingkup pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem informasi kesehatan terintegrasi meliputi yang pertama muatan data, penyelenggaraan komunikasi data, pengorganisasian perangkat komunikasi data, pengembangan komunikasi data, pendanaan penyelenggaraan komunikasi data, dan pembinaan dan pengawasan.